Hai teman-teman, Liputan 6 Anda menyaksikan sedang viral bersama saya Gracia Bern. Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS dari rumah ke rumah memang sempat menuai polemik. Kalau kita lihat di lapangan, petugas ada yang menghadapi penolakan, kecurigaan, hingga ada yang dimarahi warga ketika mengajukan pertanyaan terkait pendapatan, pengeluaran maupun kepemilikan aset. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini sebenarnya bagaimana metodologi yang dimiliki oleh BPS. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan Zoom Windiarso Ponco Adi selaku Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Bapak, saya izin langsung saja. Sebenarnya Selamat siang. sebenarnya bagaimana metodologi persiapan dan waktu pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 ini? Iya, pertama-tama izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih ya karena sensus sudah berjalan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha yang telah berpartisipasi di dalam sensus ekonomi 2026 ini. Kemudian kalau bicara mengenai metodologi, persiapan, waktu pelaksanaan seperti yang ditanyakan tadi, ya sensus ekonomi ini adalah pendataan lengkap gitu ya. Pendataan lengkap itu artinya seluruh unit usaha perusahaan di Indonesia, baik berskala usaha mikro, kecil, menengah, hingga besar, dari berbagai model usaha ya, seperti usaha berbasis konvensional begitu, mungkin kalau kita lihat fisiknya kelihatan ya seperti perusahaan pabrik atau yang ada di gedung-gedung, atau warung atau rumahan begitu, hingga yang tidak terlihat ya seperti usaha berbasis digital ya, ini semua dicakup di dalam sensus ekonomi, termasuk dalam hal ini adalah usaha-usaha pertanian. Ya, mengenai metodologi, ini ada beberapa kombinasi cara yang dilakukan oleh BPS dalam pendataan sensus ini. Yang pertama, ini pengisian secara mandiri atau online. Eh, Dalam istilah statistiknya disebut dengan KW atau Computer Assisted Web Interviewing. Artinya kita mengirimkan link gitu, website kepada sebagian usaha, khususnya kepada usaha-usaha berskala besar. Jadi melalui link ini kuesioner sampai kepada responden dalam ini perusahaan besar. Cara kedua kita menggunakan metode wawancara. Wawancara ini kita menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah KP atau Computer Assisted Person Interviewing, ya di mana enumerator atau pendata lapangan ini melakukan wawancara langsung dengan responden. KP-nya sendiri adalah sebuah aplikasi yang dibangun oleh BPS, dia berbasis Android. Kita menyebutnya aplikasinya Fasih begitu ya. Jadi ketika melakukan wawancara, petugas itu memegang sebuah gadget ya, bisa handphone, bisa tab gitu ya, tablet, dan melakukan wawancara dan pengisiannya di gadget tersebut. Cara kedua menggunakan kertas atau kita menyebutnya PAP ya, Paper Assisted Person Interviewing. Jadi pada daerah khusus yang sinyalnya susah, kendala jaringan dan lain-lain, ini petugas dibekali dengan kuesioner kertas begitu. Dan ketika melakukan wawancara, dia mengisikan jawabannya di kuesioner kertas tersebut. Dan seluruh pendataan khususnya pada yang non usaha besar gitu, itu dilakukan secara door to door, artinya menyisir setiap jengkal demi jengkal gitu seluruh wilayah Indonesia untuk usaha-usaha yang belum terdata pengisiannya secara mandiri. Jadi yang mandiri tadi kan sudah lewat web langsung, sementara yang belum itu door to door. Nah, persiapannya sendiri sudah lama dilakukan ya, Mbak Gracia. Sejak 2024 bahkan kita sudah melakukan persiapan. Yaitu melalui apa? Melalui updating direktori perusahaan. Jadi kita membangun sebuah register atau direktori usaha secara nasional, kita menyebutnya SBR, Statistical Business Register, dan ini ada upaya untuk mengidentifikasi keberadaan awal perusahaan. Jadi kita punya berapa juta pelaku usaha sih sebenarnya di Indonesia ini gitu ya. Mungkin ada tapi tersebar di banyak institusi. Misalkan BKPM mencatatnya lewat OSS gitu ya. Mungkin OJK mencatatnya dan lain-lain semua mencatat tapi kan ini belum terintegrasi. Nah, ini kita kumpulkan semuanya bahkan sampai kita melakukan apa istilahnya scraping gitu ya dari Google Map. Kalau di Google Map itu kan kelihatan ya titik-titik usaha gitu ya, warung, Mm-mm. toko gitu. Itu kita scraping semua. Dan untuk itu kita bisa mendapatkan prelis awal gitu. Sebenarnya di Indonesia itu kira-kira ada berapa pelaku usaha. Nah, dari situ kita baru melakukan uji coba atau pilot ya di tahun 2024 juga
untuk menguji instrumen, prosedur pencacahannya, dan bagaimana proses pengolahannya nanti, sehingga persiapan yang sangat panjang ini berharap di tahun 2026 ini pelaksananya bisa berjalan dengan lancar. Sebelumnya juga dilakukan pelatihan bagi petugas, ya pelatihannya itu berjenjang, mulai dari instruktur nasional, instruktur daerah, hingga petugas lapangan semua dilatih begitu, sehingga diharapkan semua petugas menguasai konsep dan definisi dari berbagai pertanyaan di dalam kuesioner. Waktu pelaksananya sendiri itu kita bagi dua. Yang tadi yang KEWI atau online itu sejak tanggal 1 Mei. Jadi kita sudah menyebar kuesioner melalui link yang unik ya ke usaha besar sejak tanggal 1 Mei sampai sekarang, sampai akhir survei akhir sensus nanti. Sementara yang lapangan, yang door to door itu dimulai sejak 15 Juni sampai dengan 31 Agustus. Jadi intinya kegiatan besar yang 10 tahunan ini adalah usaha yang sangat serius begitu ya, dalam memutakhirkan peta struktur ekonomi. Jadi persiapannya sejak 2 tahun lalu sampai dengan sebelum pelaksanaan lalu. Mungkin demikian, Mbak Gracia, penjelasan dari saya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ada pelaku usaha yang khawatir kalau data yang mereka berikan dalam sensus ekonomi ini akan dimanfaatkan untuk kepentingan perpajakan atau penegakan hukum. Nah, tadi dari apa yang Bapak sampaikan terkait bagaimana metodologi, juga persiapan dan waktu pelaksanaan, apa jaminan yang mungkin bisa dilakukan oleh BPS terkait dengan pengumpulan data ini? Ya, ya pertama memang mungkin tidak bisa dihindari kekhawatiran tersebut ya. Tapi BPS ini memberikan jaminan tegas bahwa data yang dikumpulkan dalam sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik ya, bukan untuk misalkan penetapan pajak, pemeriksaan usaha atau audit, bahkan sampai dengan tujuan-tujuan lain yang berbeda dengan tujuan statistik. Jadi kami ingin memberikan jaminan kepada seluruh responden, pada masyarakat, ya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97 tentang statistik, bahwa BPS harus menjaga kerahasiaan seluruh data responden, tidak untuk kepentingan pajak misalkan. Nah, beberapa bentuk jaminan bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah bahwa data individu dan data usaha yang diberikan itu bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk level individu gitu ya. Kami akan menyajikan dalam bentuk agregat, jadi sudah diolah dalam bentuk agregat. Jadi kalau misalkan di sebuah wilayah, satu kabupaten ada sekian juta pelaku usaha, maka yang disajikan adalah rata-ratanya gitu ya, atau distribusinya begitu. Jadi tidak dalam bentuk individu satu persatu, tidak. Yang kedua, kami juga ingin menyampaikan bahwa hasil sensus ini uh, sudah diolah ya tadi, tidak saja jumlah usaha atau distribusi, tapi juga indikator-indikator lain yang penting bagi pemerintah dan pengambil kebijakan misalkan, atau bagi dunia usaha. Misalkan menurut skalanya ada berapa banyak gitu ya, kemudian nilai tambah yang diciptakan, dan indikator-indikator lain. Jadi sekali lagi bahwa kami ingin memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa data hasil sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan, audit, atau investigasi atau hal-hal lain. Jadi kami berharap dengan jawaban ini ya masyarakat semakin yakin ya, untuk didatangi oleh petugas kami dan memberikan jawaban jujur apa adanya sesuai dengan kondisi usaha yang Bapak Ibu jalankan gitu. Mudah-mudahan ini bisa Oke. memberikan keyakinan. Oke, Pak, untuk mengkonfirmasi kembali, berarti tadi yang akan didata ini adalah pelaku-pelaku usaha, baik dari usaha kecil, menengah, sampai perusahaan besar, begitu ya. Jadi setelah didata terlebih dahulu, petugas akan datang ke lokasi-lokasi, memang sudah di-screening ya. Jadi bukan semua masyarakat ya, Pak ya? Iya, karena kan door to door ya. Kita juga harus Iya. meyakinkan bahwa di dalam rumah tangga itu ada usaha gitu. Jadi ya Hmm. tidak hanya yang terlihat. Kalau Ya. kelihatan warung kan oke, itu pelaku usaha, tapi bisa jadi usahanya adalah usaha digital misalkan ya, misalkan afiliator atau pelaku e-commerce yang tidak terlihat. Jadi kita harus masuk door to door. Jadi seluruh masyarakat. Oke, Pak. Kemudian ini di media sosial muncul berbagai informasi yang menyebut masyarakat bisa menolak di data atau sebaliknya wajib
menerima petugas sensus dalam proses pelaksanaannya. Tadi memang sudah Bapak sampaikan kepada kita sebenarnya dasar hukumnya seperti apa, tapi mungkin bisa dielaborasi kembali Pak, bagaimana sebenarnya dasar hukum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini, serta apa-apa saja hak dan kewajiban responden atau masyarakat ya dalam proses pendataan. Bolehkah menolak? Iya. Ya, seperti sudah disampaikan juga ya, berdasarkan Undang-Undang 16 tahun 97, melalui undang-undang yang sama ini juga diatur ya hak dan kewajiban serta perlindungan bagi responden. Ya, beberapa hak yang dimiliki oleh responden diantaranya adalah pertama, responden ya berhak untuk meminta atau memperoleh kejelasan mengenai tujuan dan manfaat dari pendataan sensus ini. Responden juga berhak untuk meminta petugas menunjukkan identitas resminya. Responden juga berhak untuk memperoleh jaminan bahwa data yang diberikan dirahasiakan dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Dan selama proses wawancara tentu responden berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sopan dan profesional dari petugas kami. Itu hak-hak yang tidak boleh diabaikan oleh petugas kami atau BPS dalam hal ini. Sementara itu kewajibannya apa gitu ya? Ya kewajibannya sebenarnya yang utama adalah memberikan atau responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, jujur dan lengkap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi kewajiban ini ditujukan, dimaksudkan agar statistik yang dihasilkan itu akurat dan nanti pada akhirnya bisa menjadi dasar perencanaan pembangunan. Tapi kalau responden memberikan jawaban yang asal-asalan dan tidak akurat gitu tentu beresiko terhadap kebijakan yang akan diambil nanti. Itu mungkin hak dan kewajiban. Kalau kami tentu berharap ya seluruh warga masyarakat kami diatur dalam undang-undang wajib berpartisipasi gitu ya, tidak ada yang memberikan penolakan. Itu harapan dari kami. Oke, bagaimana jika ada warga yang menolak untuk didata, Pak? Kemudian pada akhirnya mungkin tidak mempersilahkan petugas untuk melakukan pendataan. Ya, tadi pertama tentu petugas bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu ya, meyakinkan dengan sopan, dengan profesional gitu, sehingga harapannya dalam proses penjelasan ini kemudian masyarakat bisa berubah pikiran dan memberikan apa namanya Jawaban ya. jawaban. Sebenarnya ada cara-cara lain juga yang telah kami tempuh gitu ya, melalui upaya menggandeng seluruh stakeholder. Ya mulai dari kepala pemerintahan ya, mulai dari misalkan gubernur, bupati, wali kota sampai ke tingkat yang terbawah yaitu kepala desa atau camat, RT, RW untuk bersama-sama memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa akan hadir petugas yang datang ke rumah-rumah atau ke tempat usaha untuk mensensus. Jadi tidak perlu dicurigai atau dikhawatirkan. Karena apa? Karena identitasnya jelas gitu ya. Petugas kami dibekali dengan seragam rompi gitu ya. Rompi bertuliskan sensus ekonomi 2026 dan ada identitas lain berupa name tag dan surat tugas. Nah, name tag ini sendiri bisa dikonfirmasi karena dia ada barcode-nya gitu ya. Bisa ditelusuri apakah dia benar petugas asli atau petugas palsu gitu. Tetapi harapannya tentu tidak ada kejadian yang di luar harapan kami ya. Semua petugas adalah petugas yang memang diterjunkan oleh BPS tempat. Itu jadi harapannya itu supaya tidak ada penolakan gitu ya Pak. Iya. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu concern masyarakat selama ini ya Pak ya. Kalau dari saya sebagai jurnalis memandang problem ini, mungkin karena warga belum mendapatkan sosialisasi yang jelas terkait dengan adanya sensus ekonomi 2026 ini, termasuk juga para petugas gitu. Jadi sepertinya petugas yang datang itu juga jadi dianggap abal-abal atau ini memunculkan kecurigaan di masyarakat begitu ya. Ini juga ada hubungannya dengan hoax dan modus penipuan yang ditakuti oleh masyarakat mengatasnamakan petugas sensus ekonomi yang pada akhirnya membuat masyarakat kemudian ragu. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh BPS agar masyarakat bisa membedakan petugas resmi dengan pihak yang mengaku sebagai petugas sensus, Pak? Ya, tadi seperti saya katakan tadi ya, ada 3 ciri khas petugas ya. Dia menggunakan seragam yaitu rompi hitam dengan garis warna orange, ada logo sensus ekonomi dan tulisan BPS-nya begitu. Kemudian membawa name tag gitu ya. Name tag itu ada barcode-nya. Nah, itu kalau mau ditelusuri itu kan terhubung ke server kami
database kami bahwa petugas itu sudah tersertifikasi oleh BPS begitu, sehingga jaminan bahwa dia asli petugas itu akan diuji lewat database-nya mereka di dalam database kami. Nah, kemudian yang ketiga adalah surat tugasnya. Surat tugas itu dibekali sebagai jaminan bahwa yang bersangkutan memang diutus oleh BPS setempat, BPS kabupaten kota di wilayah tempat Bapak Ibu tinggal atau masyarakat tinggal, dan dia sudah diberi tugas dan kewajiban untuk mendatangi responden di lapangan. Nah, jadi itu. Nah, upaya-upaya lain misalkan untuk menangkal pemberitaan miring, ya, framing mungkin atau hoax gitu, kami secara aktif juga meminta dukungan dari berbagai pihak, ya. Pertama bahwa kegiatan ini adalah kegiatan nasional, ya, sifatnya masif di seluruh wilayah Indonesia. Tadi keterlibatan atau penjelasan dari pimpinan-pimpinan tinggi seperti anggota DPR, kemudian pimpinan daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, untuk mengajak masyarakat berpartisipasi ini juga adalah bagian dari upaya untuk menangkal pemberitaan bahwa sensus ini bukan dari BPS. Yang berikutnya Hmm. tentu dari media sosial, gitu, ya, karena penggunaan media sosial yang cukup besar di periode di hari ini begitu. Tentu kami terus menerus menyampaikan kepada publik, ya, apa manfaat dari sensus, ya, bagaimana apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan oleh masyarakat begitu, ya, dan hal-hal lain yang bertujuan untuk menangkal misinformasi sehingga masyarakat tidak perlu menolak atau tidak perlu khawatir begitu ketika menerima kedatangan petugas sensus. Gitu mungkin, Mbak. Oke. Oke, Pak, terkait dengan sosialisasi tadi, mungkin banyak warga yang belum mengetahui sebenarnya sensus ekonomi ini karena tiba-tiba begitu ya. Apakah BPS juga akan melakukan evaluasi internal terhadap strategi sosialisasinya, kemudian komunikasi publiknya agar masyarakat juga lebih bisa memahami tujuan dari sensus ekonomi 2026 ini, manfaatnya bagaimana dan perlindungan datanya yang menjadi concern mereka, apalagi data-data yang bersifat pribadi sekali. Ya, tentu evaluasi terus kami lakukan, ya. Yang pertama kami misalkan melihat ya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat atau pelaku usaha. Secara harian bahkan jam demi jam kami pantau gitu, ya, eh, pemasukan dokumen. Jadi dari tadi yang saya sampaikan SBR tadi ya sebagai prelis atau sebagai direktori, bahwa setidaknya target usaha yang ada di Indonesia itu sudah kami tetapkan. Ya, menurut data awal itu sekitar 32 juta usaha, ya. Belum lagi ditambah dengan rumah tangganya ada sekitar 89 juta. Kalau pelaku usaha pertanian ada sekitar 50 juta atau 60 jutaan begitu. Nah, itu semua menjadi data dasar. Kemudian hari demi hari atau jam demi jam bahkan kami pantau pendata lapangan atau enumeratornya BPS ini sudah sampai berapa persen pencapaiannya. Itu kami pantau terus, ya. Jadi itu kita evaluasi. Nah, kalau misalkan ada satu wilayah itu lambat misalkan, ya, capaiannya, kita bisa langsung evaluasi ini kenapa. Misalkan karena ada kejadian tertentu, misalkan kemarin di Palu, ya, ada gempa gitu, mungkin terhambat karena ada bencana alam atau ada gangguan-gangguan lain, misalkan ya di sosial media gencar di wilayah tersebut ada sebuah pemberitaan yang kurang benar gitu, ya, itu segera kami luruskan lewat sosial media juga. Dan hal-hal lain yang diperlukan, misalkan kita menggandeng tokoh setempat gitu, ya, RT, RW, mungkin tokoh agama juga gitu, ya, atau kalau ada arisan atau ada pengajian kita jelaskan lewat forum-forum tersebut. Jadi itu kita evaluasi secara terus-menerus. Kalau bicara mengenai keamanan data, ini juga kami juga bisa jamin keamanan datanya gitu, ya, karena kalau kita menggunakan metode KEPI tadi, ya, begitu petugas menginput isian jawaban masyarakat ke dalam aplikasi kami, itu kan langsung masuk ke dalam server dan jaringan kami, ya. Di dalam database kami itu sudah apa istilahnya, sudah dijaga Rekod keamanannya, ya. ya. Kita sudah memiliki standar pengamanan ISO 27001, kemudian bersama-sama dengan BSSN kita juga terus melakukan enkripsi dan pengawasan keamanan cybernya begitu. Jadi harapannya tentu data yang dikelola di BPS aman gitu. Jaminan keamanannya terjaga dengan baik. Begitu. Oke.
Baik, terima kasih Pak Windiarso Ponco Adi selaku Ketua Harian Sensus Ekonomi 2026 dari Badan Pusat Statistik terkait dengan Sensus Ekonomi 2026. Semoga ini juga bisa menjawab apa yang menjadi kerisauan hati teman-teman Liputan 6 dan juga pemirsa dimanapun Anda berada terkait dengan seperti apa metodologi pelaksanaan dari Sensus Ekonomi 2026. Jadi kalau nanti ada petugas yang datang ke rumah Anda, tadi sudah disampaikan bagaimana cara men-screening atau melihat ini petugas asli atau tidak. Jadi Anda yang akan memutuskan seperti apa Anda menerima dan juga menyampaikan informasi terkait dengan usaha Anda. Sekali lagi terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Dan jangan lupa teman-teman untuk menyaksikan wawancara-wawancara kami selanjutnya. Saya Gracia Ben, sampai jumpa.